Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita sore hari ini. Kita boleh ada, bersyukur. Kita boleh kembali berkumpul. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita sebab Tuhan kita baik, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau Tuhan teramat baik. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh kembali bersekutu. Kami boleh kembali diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan sore hari ini Tuhan, ini setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan yang dengan penuh kerinduan datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bawa syukur kami rindu bawa sembah kami rindu bawa syukur kami. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau bebaskan roh kami. Kami datang menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kuasa yang bukan berasal daripada Roh Kudus, kami satukan hati, tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, kami tetap mau berkata Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat
Bapak Ibu Saudara perlahan berdiri. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami datang bawa sembah kami kepadamu. Mari dengan segenap hatimu katakan bersama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Yes Tuhan, kami sembah. Ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Sungguh kami tak dapat membalas kasih-Mu, membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sembah, ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih. Kami sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sambil mengangkat tanganmu, segenap hatimu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, kami sembah. Ku sembah Kau, Bapa. Selalu menyenangkan. Lagi kami sembah, ku sembah Kau, sembah, ku sembah. Yesus, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Segenap hatimu katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ini rindu kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Sebab besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
Seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau berkata Engkau baik. Kami tetap mau berkata Engkau baik Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Sebab besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari dalam hidup kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadirat-Mu bawa syukur kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Disembah kami Tuhan. Mari saudara buka hatimu, lebih lagi sembah Dia. Lebih lagi bawa syukurmu kepada Tuhan. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. 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 Kami sembah. Kami sembah. Oh.
bagimu Tuhan. Kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami umat-Mu. Kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Saudara boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk cintamu, untuk kesetiaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini semua berkat anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan sudah memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan kami bersyukur Tuhan. Tuhan boleh bawa kami ada di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mengucap syukur, kami mau memberikan korban syukur kami, persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan akan balas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
Benar Tuhan, Engkau yang tinggal di dalam setiap kami, membawa kami hidup di dalam penggenapan firman-Mu Tuhan, penggenapan janji-janji-Mu atas setiap kami umat-Mu. Dan ini waktunya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di tempat yang tepat Tuhan, karena kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sampaikan firman-Mu atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengar. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang hidup, yang membangun hidup kami, yang menjadikan kami teguh berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu satu. Ya, shalom, selamat malam. Tidak terasa sudah memasuki bulan 10, 2 bulan setengah lagi kita sudah mau Natalan lagi. Namun berita-berita, kalau kita baca berita-berita di dunia, tidak mengatakan semuanya baik-baik. Kalau baca berita perang apalagi, terus meluas, bertambah negara-negara yang ikut ambil bagian. Dan itu tentu saja semakin membawa dunia ini menuju kepada krisis ekonomi. Namun demikian malam hari ini, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa musim berganti musim itu selalu ada. Tapi umat Tuhan tidak layu daunnya. Umat Tuhan tetap berbuah. Dan bagaimana itu terjadi? Judul sharing firman malam hari ini saya kasih judul Ditanam Tuhan. Ditanam Tuhan. Kalau berbicara ditanam, tanam menanam, kita harus belajar sedikit tentang ilmu biologi. Kejadian pasal 1 ayat 29, saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Awal penciptaan bumi, Tuhan memberikan kepada kita tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah ini tumbuh-tumbuhan yang berbiji, sayur, bawang, wortel, ini daunnya, tangkainya, umbinya, makananmu. Dan makananmu ini berbiji. Berikutnya dikatakan, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Nah ini berbagai buah-buahan, makananmu. Dan sekali lagi ditekankan sama Tuhan, makananmu ini berbiji. Sayurmu, buahmu, serealiamu, semua makananmu itu berbiji. Pesan Tuhan menekankan sampai 2 kali dalam satu ayat, berbiji, berbiji. Dimaksudkan bahwa biji itu bukan diutamakan untuk makanan. Yang menjadi makanan kita adalah sayurnya, buahnya. Tetapi biji berbicara tentang sesuatu untuk ditabur kembali. Jadi pesan dari firman Tuhan, semua yang diberi Tuhan dalam hidup ini selalu ada unsur biji untuk ditabur. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, waktu, talenta, uang, skill, itu hal-hal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita dan semuanya itu patut kita menaburnya kembali. Bukan semuanya untuk dimakan, tapi ada bagian untuk ditabur kembali. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya,
Nah, ini saya kasih kuning soalnya ini yang biasanya menjadi kegemaran kita. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Namun demikian, kalau kita hanya berfokus pada apa saja yang diperbuatnya berhasil, terus menjalani hidup berdoa kok tidak berhasil-berhasil ya. Jangan-jangan kita lupa dengan kalimat di awalnya itu. Di awalnya dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam. Artinya ada urutan proses sebelum apa saja yang dibuatnya berhasil. Ditanam dulu, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya dalam segala musim, baru dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kadang-kadang ada dalam kehidupan kita itu keberhasilan-keberhasilan yang seolah-olah kita tidak perlu ditanam. Sehingga banyak orang mengatakan, saya tidak usah ke gereja, tidak apa-apa kok. Buktinya saya bisa sukses, buktinya saya bisa berhasil. Namun demikian, segala sesuatu yang kita hasilkan tanpa melalui proses ditanam, sifatnya itu mentah. Sifatnya itu mentah. Kalau bahasa Jembernya itu ketepaan, hoki-hokian, untung-untungan. Tidak continue, enggak ajek. Berbicara tentang ditanam, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan ada 2 elemen yang bisa ditanam. Yang pertama, biji. Seperti ayat tadi. Buah ada bijinya, sayur ada bijinya, serealia ada bijinya. Biji, menurut KBBI dikatakan isi buah yang merupakan suatu bentuk tanaman mini atau embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang, terbatas atau mentah. Kemudian yang kedua, benih. Benih itu juga biji. Tapi dikatakan biji tanaman yang dipergunakan khusus untuk keperluan pengembangan usaha tani yang memiliki fungsi agronomi, fungsi budidaya, fungsi pelipat gandaan. Atau benih adalah biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana untuk memperbanyak tanaman. Itu benih. Sehingga kita sering mendengar firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iya, amin, betul itu. Tapi namanya biji bukan cuma kecil, tapi sesuatu yang sangat mentah, terbatas dan terkekang perkembangannya. Kalau masih biji. Itulah sebabnya sering kita mendengar kesaksian 2 tahun yang lalu. Aku beriman, penyakitku disembuhkan Tuhan. Sembuh beneran. Loh terus kok sekarang kamu malas ke gereja? Loh sekarang soalnya sudah 3 bulan aku berdoa, berpuasa, tidak dijawab-jawab Tuhan. Tidak sembuh-sembuh. Nah itu iman sebiji sesawi itu seperti itu. Iman kebetulan, 2 tahun yang lalu kebetulan aku beriman dijawab sama Tuhan. Tapi oleh musim-musim tertentu, oleh keadaan-keadaan tertentu, iman yang masih sebiji sesawi itu mentah, terkekang. Gak bisa tumbuh, bahkan bisa mati. Jadi benih biji yang sudah mendapat perlakuan khusus sehingga mampu hasilkan tanaman yang lebih unggul di dalam pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, jumlah pelipat gandaan maupun buahnya. Kalau di dunia tambak, benih itu benur F1, F1. Pak Yudi yang ahlinya ini. Bukan cuma F1, tapi SPF, Specific Pathogen Free. Atau yang lebih hebat lagi SPR, Specific Pathogen Resistant, tahan penyakit. Bukan cuma bebas penyakit, tapi tahan penyakit. Nah itu benih. Nah jadi saat kita mula-mula datang kepada Tuhan, yang kita baca, yang kita bawa ke hadapan Tuhan, tentu saja adalah biji iman yang masih kecil.
Banyak orang mula-mula datang kepada Tuhan karena sebuah pergumulan iman. Membawa biji iman yang masih kecil. Tapi tidak masalah. Ketika anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan membawa biji iman yang masih kecil. Kalau saya umpamakan Bapa di surga itu dengan kita anaknya. Bapak itu akan menyambut anak yang membawa biji iman yang kecil itu kira-kira seperti gini. Ayo nak, kita perlakukan biji kamu. Kita urapi dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan. Kita beri perlakuan khusus supaya tidak tetap menjadi biji, tapi menjadi benih. Yuk kita tanam sama-sama. Kita tanam, kita sirami, kita pupuk dengan nutrisi firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Kita tumbuhkan bersama-sama. Itu Bapak berkata kepada anak-anak yang membawa biji iman kepadanya itu seperti itu. Tapi nak, sabar. Pertumbuhan ini perlu proses, perlu waktu. Pesan Bapak kepada kamu, jangan cabut proses penanamanmu, perakaranmu dari tanaman ini. Kalau dicabut tidak jadi tumbuh, sekalipun disirami. Jadi awalnya Tuhan kasih biji, kemudian oleh firman Tuhan dijadikan benih. Yeremia 17 ayat 7-8 firman Tuhan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia, kalau tadi kitab Kejadian. Sekian waktu kemudian Nabi Yeremia menyampaikan lagi seperti kitab Kejadian 1 ayat 29 tadi. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan di Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ekornya apa saja yang dibuatnya berhasil. Sama di sini dikatakan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa saja yang dibuatnya berhasil. Ditanam di tepi air, air kehidupan itu melambangkan firman Tuhan. Merambatkan akar-akarnya ke batang air artinya merambatkan, memegang kuat firman Tuhan di dalam segala perkara-perkara kehidupan. Sekarang kita masuk pada proses ditanam. Kita lihat seperti di gambar itu, tahap pertama biji itu ditanam di dalam tanah. Di dalam tanah, kalau kita tanya si biji dan dia bisa menjawab, enak apa enggak ditanam itu? Ya enggak enak. Loh kok enggak enak kenapa? Gelap. Kanan, kiri, bawah, lihat atas gelap. Matahari gak tembus. Terus selain gelap apa? Di dalam tanah, tonggonya, tetangganya ini. Di bawah ada jenazah dimakamkan. Di samping ada bangkai. Di depan ada pembusukan daun-daunan. Kotoran hewan, sampah. Nah itu. Proses ditanam itu tetangganya seperti itu. Dan iblis sangat suka menyuarakan, mengintimidasi kepada orang-orang yang sedang ditanam untuk melihat kanan kiri. Tuh lihat, kananmu gelap, kirimu gelap, depanmu gelap. Yang ada cuma sesamamu di tanah itu bangkai, jenazah, pembusukan, kotoran, kegelapan, tidak ada harapan. Nah itu ditanam. Biasanya yang muncul pada orang-orang yang sedang ditanam prosesnya, ada suara hati yang ditimbulkan oleh iblis. Tamat dah riwayatmu.
habis sampai di sini. Gak ada harapan. Iblis demikian. Bersyukur kalau ditanam mengerti firman Tuhan, sehingga tidak mengeluh. Tetapi kadangkala justru dalam proses ditanam itu barulah pengertian-pengertian tentang firman Tuhan itu baru timbul. Awalnya belum. Awalnya mungkin cari pendeta mengeluh. Waduh Pak, berat. Hidup saya di bawah tekanan. Penghasilan saya di bawah UMR. Kehidupan saya di bawah vonis penyakit kronis yang mengancam nyawa saya sewaktu-waktu. Keluhan-keluhan seperti itu. Dan itu terus digaung-gaungkan oleh para pendakwa, dalam hal ini iblis. Kabar baiknya, ketika kita dalam proses ditanam, justru sumber air itu kan ada di dalam tanah. Makanya kalau kamu mau cari sumber air di bor, bagian sumber bor. Sumber air itu ada di dalam tanah. Jadi makin di dalam, makin digali di dalam tanah, makin ditanam dalam di dalam tanah, semakin dekat sama sumber air. Dalam firman Tuhan, air adalah aliran firman Tuhan. Merambat ke batang aliran air itu aliran firman Tuhan. Artinya ketika dalam proses ditanam itu justru mendekatkan orang-orang yang dalam padang gurun itu kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan biasanya orang-orang yang dalam pergumulan, orang-orang yang sedang dalam proses ditanam, punya kepekaan lebih tinggi di dalam mendengar suara Tuhan. Jadi justru dalam proses ditanam, mendekatkan orang pada air kehidupan, pada nutrisi pemupukan firman Tuhan. Dan orang-orang yang sedang di padang gurun, sedang ditanam, biasanya dengar suara Tuhan lebih jelas, lebih peka daripada yang sedang berada di zona nyaman. Bukan berarti yang di zona nyaman itu bukan tidak rohani ya, rohani juga. Tapi seringkali kepekaannya kurang. Contoh ini, firman Tuhan mengatakan di awal perjanjian baru, Yohanes Pembaptis mendengar suara Tuhan di padang gurun. Jadi suara Tuhan didengar oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun. Apakah tidak ada tempat yang lebih enak dari padang gurun? Ada. Istana imam besar Kayafas ada. Bait suci, sinagog yang megah ada. Apakah tidak ada rohaniwan yang punya pejabat, yang menjabat tinggi? Ya ada. Ada imam-imam besar, ada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Loh kok yang dengar suara Tuhan kok di padang gurun? Yohanes Pembaptis yang katanya menurut firman Tuhan, makanannya itu cuma belalang dan madu hutan. Pakaiannya cuma jubah berbulu onta, melambangkan kesederhanaan, melambangkan hidup pas-pasan. Tapi kenyataannya yang peka mendengar suara Tuhan, Yohanes Pembaptis. Nah itu kenapa Yeremia 17 ayat 8 mengatakan bahwa ditanam justru mendekatkan diri pada air kehidupan, pada dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kalau kita ingat ceritanya Daud ketika tergelincir dalam dosa, merekayasakan pembunuhan Uria untuk merebut istrinya Batseba. Daud itu juga orang rohani, dari kecil cinta Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi dia berada di zona nyaman. Apakah ketika di zona nyaman dia tidak cinta Tuhan? Cinta Tuhan. Dia tetap melekat pada Tuhan. Namun demikian, yang mendengar suara Tuhan dikatakan Nabi Nathan. Nabi Nathan yang disuruh negur Daud. Tentu saja Nabi Nathan dengan keadaannya yang pas-pasan, keringat dingin.
Daud lagi kesurupan gini, jangan-jangan kalau aku tegur, aku ingatkan. Gini sekalian. Tapi Tuhan bersuara memerintahkan Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Sampai Nabi Nathan akhirnya memakai perumpamaan halus tentang domba tetangga yang diambil sama orang kaya yang punya domba banyak. Menggiring Daud sehingga Daud berpikir betapa jeleknya orang itu. Ini harus dihukum. Baru Nabi Nathan masuk. Orang itu, ya sampean tuanku raja. Apakah Tuhan tidak bisa ngomong langsung sama Daud? Daud tahu firman Tuhan. Daud intim dengan Tuhan. Dan dia pejabat tinggi, raja. Mungkin Tuhan itu sudah berbicara langsung kepada Daud. Tapi Daudnya yang tidak dengar-dengaran. Daudnya yang tidak peka. Karena dia lagi di zona nyaman. Ketika orang di zona nyaman, kemelekatannya sama Tuhan itu diganggu. Diganggu oleh menyembah dua Tuhan itu. Menyembah Mamon dan menyembah Tuhan. Si Mamon berkata, itu kan karena kerja pinterku. Itu kan karena kerajinanku. Itu kan karena kehebatanku. Aku berdoa sama Tuhan. Tapi Uria juga berdoa sama Tuhan. Mana tidak jadi apa-apa, cuma jadi prajurit. Nah, ketika di zona nyaman itu bukan masalah tidak rohani, tapi rawan sekali unsur-unsur dunia ini menarik. Unsur-unsur kedagingan ini menarik. Sehingga ketika Tuhan ngomong tidak peka, tidak dengar. Bukan Tuhan tidak mau ngomong, tapi kurang peka. Setiap orang yang sedang dalam proses ditanam dan ia dengan sadar memahami proses ditanam Tuhan ini, maka ini menjadi kesempatan besar ia dalam posisi dekat dengan air kehidupan. Dengar suara dan kehendak Tuhan. Kolose 2 ayat 6-9, firman Tuhan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaknya hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Nah ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah ini yang terjadi. Ketika berada di puncak zona nyaman, ayat 8 inilah yang mengingatkan, hati-hati. Supaya jangan ada yang menawan kamu. Mungkin kamu tetap rohani, kamu tetap beribadah, kamu tetap baca firman. Tapi jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Roh-roh dunia ini kedagingan. Tentang krisis ekonomi, tentang krisis kesehatan, tentang tabungan, tentang asuransi. Nah, itu semua adalah bukan sesuatu yang salah, tapi itu adalah unsur-unsur kedagingan yang membuat roh itu menjadi suam-suam. Mengiringan kita yang diharapkan mengandalkan Tuhan menjadi mengandalkan hal-hal yang berasal daripada roh-roh dunia. Sehingga tidak menurut Kristus, mengabaikan iman, mengabaikan pengertian firman. Padahal ayat 9 dikatakan demikian. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Dialah, di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan. Di dalam Dialah berdiam secara jasmania. Secara jasmania itu ya secara fisik. Jadi di dalam kerohanian, firman Tuhan rohani, Allah rohani. Berdiam secara jasmania, secara fisik, seluruh kepenuhan kealahan. Seolah-olah
Kalau tidak punya asuransi kan tidak ada yang jamin. Tapi kalau kita diam dalam ketaatan pada firman Tuhan, melekat pada firman Tuhan, yang katanya dunia tidak punya asuransi, roh kita bernyanyi, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kenyataannya cuma dalam nama Yesus sembuh. Kenyataannya perkara apa? Dalam nama Yesus ada jalannya. Ya itu asuransi daripada Tuhan. Kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania. Mazmur 1 ayat 3b dikatakan yang menghasilkan buah pada musimnya. Kita sering agak mengsle sedikit. Menganggap, kalau saya melekat pada pokok anggur yang benar, menjadikan Tuhan jalan kebenaran hidup, saya menghasilkan buah. Firman Tuhan kan bilang gitu, yang menghasilkan buah pada musimnya. Tapi sebenarnya bukan kita, Tuhan yang menumbuhkan dan juga menghasilkan buahnya bagi kita. Nah ini ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahnya kebenaran. Jadi yang memberikan benih Tuhan, yang menumbuhkan Tuhan, melipat gandakan Tuhan. Kita cuma jadi bejananya. Seperti itu. Dan ini menarik. Kalau di awal penciptaan di kitab Kejadian dikatakan semua makananmu itu berbiji. Jadi Tuhan memberikan biji bagi umatnya untuk ditabur lagi. Di perjanjian baru Tuhan sudah tidak mengatakan biji. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Biji yang sudah mendapat perlakuan khusus. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Perlakuan khusus apa? Biji di perjanjian lama, kok kita yang hidup di perjanjian baru sudah bukan biji lagi tapi menjadi benih. Perlakuan dibasuh oleh darah Yesus. Disterilkan, dimurnikan, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Diberi kekuatan, daya tahan, Roh Kudus. Dikasih kuasa kebangkitan Kristus yang menang atas maut. Sehingga biji di perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan sudah tidak mengatakan biji. Tapi ia menyediakan benih bagi penabur. Ia menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya. Ketika kita komitmen dalam proses ditanam Tuhan, dan komitmen dengan sabar dan tekun tidak mencabutnya, tapi menyerap nutrisi firman Tuhan dan menghidupinya, mentaatinya, maka Tuhan tumbuhkan buah-buah dan melipat gandakannya bagi setiap kita yang tidak mencabut akarnya. Galatia 5 ayat 22 berbicara tentang 9 buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, diakhiri dengan penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Dan saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, Aristo sama Patrick, bukan cuma harus tahu ya 9 buah roh itu, tapi urut, bukan acak-acakan, urut. Kasih dulu, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan hati, sampai diakhiri pada penguasaan diri. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak ditulis secara sembarangan. Semua yang tertulis di dalam Alkitab selalu mengandung makna yang dalam. Ada artinya, termasuk urutan daripada 9 buah roh. Karena kalau tidak urut, kelihatannya berbuat baik itu kan salah satu daripada buah roh nomor 6. Tapi kalau tidak urut, tumbuhnya di dalam diri kita, perbuatan baik itu belum tentu dari Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, sedang mereka yang jahat aja tidak akan memberi ular kepada anaknya yang minta roti. Orang jahat yang tidak mengenal Roh Kudus pun bisa berbuat baik kepada anaknya. Nah, jadi bukan berarti orang berbuat baik dipenuhi Roh Kudus, belum tentu. Ada urutannya. Nah ini, urutannya seperti ini. Bukan saya mengurutkan, tapi Alkitab memang firman Tuhan itu berurutan. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku. Menuruti perintahku itu berbicara tentang ketaatan pada firman Tuhan. Berbicara tentang ketaatan pada hukum-hukum dan peraturan-peraturan serta kehendak Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kasih, buah roh nomor 1. Timbul ketika kita menuruti perintah Tuhan. Ini yang menulis Yohanes, tetapi Yohanes menuliskan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Mencontohkan seperti, seperti aku, Yesus, menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Atau kalau dijadikan kalimat negatif, kalau aku enggak menuruti perintah Bapakku atau menentang sebagian perintah Bapakku, ya aku enggak tinggal di dalam kasihnya. Seperti itu. Jadi urutannya, ketaatan pada firman Tuhan membuahkan buah roh pertama. Kamu tinggal di dalam kasihku. Seperti Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Dilanjut ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, sukacita Tuhan Yesus, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Taat dulu melahirkan buah roh pertama, kasih. Sesudah kasih, Yesus tinggal di dalam kita. Semua itu kukatakan padamu supaya sukacita Yesus tinggal di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Berbicara tentang buah roh yang kedua. Dua Korintus 2 ayat 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Loh hati manusia di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan ruah. Kalau roh Allah, ruah Elohim. Roh manusia ruah. 9 buah roh itu ketika kita taat akan muncul secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 8 sampai ke 9. Otomatis kalau 8 itu keluar, 8 buah roh itu sudah keluar dalam kita, otomatis nomor 9 ini orang langsung mengatakan, oh orang itu loh bisa menguasai diri. Orang itu loh penguasaan dirinya gini. Nah, makanya di nomor 9 dikatakan penguasaan diri. Nah, dan sifatnya kalau tinggal di dalam roh itu tinggal tetap. Apa yang tinggal di dalam roh itu tinggal tetap. Tapi manusia itu bukan cuma terdiri daripada roh. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah yang di dalam jiwa inilah isinya pikiran, perasaan, emosi. Itu yang berubah-ubah menurut keadaan. Contohnya, kasih itu di dalam roh, tinggal tetap. Artinya kalau saya mengasihi Pak Med, sekalipun Pak Med membenci saya, Pak Med menfitnah saya, Pak Med merugikan saya tetap mengasihi Pak Med.
Karena kasih itu tinggal di dalam roh. Tinggal tetap. Nah, yang beda-beda tipis sama kasih itu cinta, suka, love. Nah, kalau cinta ini lain. Dia tinggalnya sudah di dalam jiwa, bukan di dalam roh. Di dalam jiwa itu sifatnya berubah-ubah, naik turun, datang pergi. Makanya orang Inggris mengatakan jatuh cinta itu fall in love. Jatuh di dalam cinta. Sebagai objek yang tidak berdaya, namanya jatuh kan, tidak berdaya. Fall in love. Kalau bisa jatuh di dalam cinta, bisa jatuh keluar dari cinta. Fall out of love. Nah, jadi yang pertama suka, tahu-tahu sebulan 2 bulan kemudian kamu naksir dia. Iya dulu, sekarang enggak dah. Loh kenapa? Sesudah jalan 1-2 kali sama dia, ternyata dia tuh orangnya emosian, temperamen, pelit. Wah. Loh terus, ya sekarang aku sudah enggak suka lagi, sudah enggak mau lagi dah. Dia WA, dia enggak tak angkat, tak tutup wis. Nah itu cinta. Itu suka. Beda tipis sama kasih. Dipengaruhi oleh keadaan. Karena cinta, suka itu tinggalnya di dalam jiwa, bukan di dalam roh. Nah oleh sebab itu, bahkan pada pasangan yang sudah menikah pun, pasangan Kristen, suami istri yang sudah menikah pun, kalau cuma didasari sama cinta bahaya. Bahaya, karena apa? Cinta mula-mula membara, menikah, bulan madu, masih membara. 3 bulan masih. 6 bulan masih. 5 tahun mulai biasa. 10 tahun bisa tetap biasa, bisa sudah pudar, bisa sudah hilang sama sekali. Apalagi kalau banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah morotuo dan sebagainya. Bisa hilang sama sekali sudah cintanya. Karena kebanyakan masalah. Tapi kalau pasangan kita adalah saudara seiman, ketika cinta itu habis di tahun ke-10 seumpamanya. Kasih ini tetap mengalir keluar, nagih. Enggak apa-apa wis. Biarpun dia suka marah, biarpun dia enggak sesuai ekspektasiku. Bagaimanapun, nek aku sakit ya dia loh sing ngerumat. Lek aku butuh kemana ya dia yang ngaterno. Aku kaya, aku miskin, aku sukses, aku gagal. Yang barengi ya dia. Ya wis lah, aku mau mengasihi, aku tak ngalah, tak sabar aja. Dari kasih, lama-lama tumbuh lagi benih cinta. Cinta bersemi lagi. Demikian seterusnya. Cinta oleh sesuatu hal, pertengkaran dan sebagainya pudar lagi. Tapi karena kasih, sabar, menunggu, mengalah dan sebagainya, lama-lama jatuh cinta lagi. Sehingga abadi hubungan suami istrinya. Bayangkan kalau orang yang di luar Tuhan, cintanya pudar, dia rumah tangga bubar, dada, selingkuh sama yang lainnya. Karena tidak ada kasih, yang ada cuma objek yang tidak berdaya, fall in love, jatuh dalam cinta. Kalau kasih itu berbicara tentang keputusan, subjek yang memegang keputusan. Saya memutuskan mau mengasihi Pak Med. Apapun yang terjadi, saya akan bertanggung jawab, saya akan mengasihi Pak Med. Nah itu kasih. Demikian juga sukacita. Sukacita tinggal di dalam roh memang tetap. Tapi tonggonya ini loh, di dalam manusia itu yang tinggal di dalam jiwa, tonggonya sukacita itu kesenangan, kesukaan. Umpamanya, wah aku seneng baru beli mobil baru.
Wah, seneng. Terus 3 bulan kemudian senengnya mulai biasa. Kenapa? Mulai banyak yang punya mobil gitu juga, enggak sendirian misalnya. Kemudian 6 bulan lagi, rada menurun lagi kesenangannya. Kenapa? Loh, sekarang keluar Innova Scenic, punyaku Ribbon wis lain bodinya, ketinggalan zaman. Tambah melorot sukacitanya. 1 tahun kemudian, loh keluar lagi Innova Scenic hybrid. Waduh, ketok tuwek wis mobilku. Wis aku ndak seneng tak jual. Nah itu kesenangan. Kebahagiaan, kesenangan itu tergantung pada situasi. Nah terus kalau yang contohnya sukacita gimana Pak? Sukacita kan tinggal di dalam roh nih, tinggal tetap. Biarin mobilku tuwek gak apa-apa. Yang penting dengan siapa aku di dalamnya. Biarin rumahku ndak gede, ndak mewah, gak apa-apa. Yang penting tinggal sama siapa aku di rumah. Di ibadah FA, ibadah doa malam kemarin Pak Yudi menyampaikan kebahagiaan sangat tergantung pada relationship. Sukacita sangat bergantung pada relationship. Hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama, hubungan yang baik dengan pasangan, hubungan baik orang tua dengan anak. Itulah yang menentukan sukacita. Sehingga bukan tentang berapa harga mobilku, tapi di dalam mobil itu aku jalan sama siapa. Di dalam rumah itu aku tinggal sama siapa. Nah itulah yang menjadi surga sukacita. Makanya khususnya anak-anak muda ini yang masih dalam perburuan jodoh. Nah ini perlu untuk jangan cuma memilih pasangan hanya karena suka, karena cinta. Awalnya boleh memilih karena cinta, karena suka. Tapi pastikan yang kamu pilih adalah orang yang ada Roh Kudus, saudara seiman. Sehingga cinta yang berubah-ubah itu akan di-cover oleh kasih yang bernilai tetap. Nah ini, Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa, buah roh yang kedua. Dalam Tuhan, sekali lagi bersukacitalah, kukatakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah, buah roh yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berurutan, ketaatan membuahkan kasih. Kasih membuahkan sukacita. Kemudian perintah bersukacitalah senantiasa, kalau sudah bersukacitalah senantiasa, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah, buah roh yang ketiga, baru akan timbul. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi berurutan pertumbuhan buah roh itu. Demikian seterusnya. Yang ketiga nanti kemurahan hati, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan. Otomatis kalau 8 itu sudah tumbuh, ya kita disebut yang ke-9 itu. Orang yang memiliki penguasaan diri. Yang nulis padahal beda-beda. Buah roh ditulis oleh Paulus. Kasih tadi Yohanes melahirkan sukacita, Yohanes. Kemudian sukacita melahirkan damai sejahtera, Paulus. Ditulis oleh orang dengan latar belakang yang berbeda, di tempat yang berbeda, bahkan waktu yang berbeda. Tapi tetap pada kenyataannya firman Tuhan tidak ditulis sembarangan. Ada relevansi, sambung menyambung berurutan.
Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat ini menarik. Menariknya itu ini, dikatakan Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Kalau kita membaca sekilas kayaknya tidak bermakna. Tapi kalau kita mendalami kemarinnya sebelum Petrus ditangkap ini, Yakobus, saudara Yohanes, teman sepelayanan Petrus, sudah dihadapkan pada Herodes, pada pengadilan, dan sudah dieksekusi, dipenggal kepalanya. Nah, kemudian hari ini Petrus ditangkap, tujuannya besok mau diadili di pengadilan yang sama, Herodes, Raja Herodes. Kira-kira tenang apa enggak wajarnya? Lewang kemarin teman sepelayanannya dipenggal. Besok saya di pengadilan yang sama. Apa enggak kira-kira seperti itu juga nasibnya? Tapi pada kenyataannya dikatakan Petrus tidur dalam keadaan terbelenggu dengan dua rantai dikawal prajurit. Lebih parahnya lagi ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dengan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Digugai, dibangunkan, saking nyenyaknya tidur. Tidak umum ini. Karena malaikat biasanya dapat penyambutan istimewa. Ketika malaikat datang, umat tersungkur, tidak mampu menatap cahaya kemuliaan Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya penyambutan yang luar biasa ketika malaikat datang. Lah ini jangankan disambut, malah harus gugah-gugah, terus bangun. Nah, menunjukkan sukacita yang tetap dalam keadaan demikian. Dalam keadaan mungkin besok kena eksekusi juga. Tapi sukacitanya penuh, ketenangannya tetap penuh. Tidak terganggu oleh keadaan. Sampai-sampai harus dibangunin sama malaikat. Jadi orang Kristen yang rohaninya bertumbuh sekalipun mungkin kesenangannya tidak seberapa ada, kurang lah. Ketenangan jiwanya mungkin tidak ada alasan untuk merasa tenang. Tapi sukacitanya tetap penuh. Buah-buah Roh Kudusnya tetap keluar. Menjadi berkat buat diri sendiri maupun bisa dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya. Sekalipun menurut pandangan dunia, seolah-olah nggak layak. Di downgrade reputasinya. Tapi pada kenyataannya tetap buah-buah rohnya selalu keluar. Menjadi berkat buat dirinya sendiri maupun bisa dinikmati oleh sekelilingnya. Jadi musim boleh berganti musim, daun tidak akan layu. Musim boleh berganti, semangat dan kemuliaan Tuhan tetap atas hidup kita semua, karena nutrisinya jalan terus kalau kita tetap ditanam. Karena kita ditanam di tepi aliran air kehidupan yang dahsyat. Baru kalau kita memahami proses ditanam, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan kabar baiknya setiap kita yang ada di sini, kita adalah benih-benih yang sedang ditanam Tuhan di gereja ini. Kita semua adalah benih-benih yang ditanam Tuhan di gereja Betani ini. Dan saya bersyukur, saya boleh melihat proses ditanam Tuhan itu. Dari ditanam, pergumulan, sampai tidak layu daunnya dalam segala musim, berbuah, yang dibuatnya berhasil, banyak terjadi atas
kita di tempat ini. Saya boleh melihat penatua kita Pak Yudi. Beliau pernah menyaksikan kepada saya, sekian tahun yang lalu kepingin pindah kota. Tidak kuat sudah, tidak betah. Tapi Roh Kudus berbicara, jangan tinggalkan gerejamu. Dan saya boleh melihat Pak Yudi bertumbuh, berbuah, berhasil. Pak Yunus, penatua kita Pak Yunus sama, pernah menyaksikan kepada saya. Katanya, loh kalau masalah kesandung, aku ini kesandung-sandung banyak di komunitas gereja ini. Tapi toh dia memutuskan untuk tidak mencabut akarnya dari gereja. Dan saya boleh melihat beliau pun bertumbuh, tidak layu daunnya, apa yang dibuatnya berhasil, anak-anaknya berhasil, usahanya berhasil, luar biasa karya Tuhan bagi orang-orang yang ditanam. Bukan cuma para penatua, pelayan Tuhan pun saya boleh melihat bagaimana proses ditanam dan berbuah itu ada pada keluarga Desi, keluarga Angga, Ella, keluarga Lia, Bambang, keluarga Bu Hendra, dan masih banyak lagi. Dan itu semua adalah buah daripada ketaatan, buah daripada kesabaran. Tuhan berkata, nak, jangan cabut ya kamu dari tempat kamu ditanam. Itu Bapak Ibu. Terakhir, ini saya tampilkan sebuah gambar gedung Autograph Tower namanya, atau Tamrin 9 Tower. Mungkin Ella yang baru dari Jakarta sempat lihat langsung. Dia ada di Jalan Tamrin, Bundaran HI, bersebelahan dengan Grand Indonesia, gedung BCA baru, gedung Autograph ini. Nah yang aneh, unik dari ini, sama seperti saya menunggu-nunggu pasar Jembrana ini waktu dibangun, ada kren 2. Saya tunggu-tunggu seminggu, 2 minggu, kayaknya ada orang kerja, tapi kok enggak muncul-muncul dari pagar proyeknya, bangunannya. 1 bulan lebih baru mulai muncul, kelihatan bangunannya. Nah itu cuma bangunan lantai 2. Gedung Autograph Tower ini 8 bulan gak muncul-muncul dari pagar proyeknya. Dan ketika ditanya sama wartawan karena penasaran, loh kenapa gak jadi dibangun proyek ini? Ternyata arsiteknya menjawab demikian. Ini sedang dibangun terus, tapi kita membangun jauh ke dalam, gali. Loh kenapa sampai hampir 1 tahun? Masa cuma gali pondasi tok, bangun pondasi tok sampai hampir 1 tahun? Iya, karena gedung ini mau dibangun menjadi gedung tertinggi di Indonesia. 75 lantai, 380 berapa meter, hampir setengah kilo tingginya. Supaya kalau sudah jadi gedung ini, sekarang sudah jadi. Kalau sudah jadi gedung ini, kalau kena gempa enggak roboh. Kena usia, dimakan usia tetap kokoh. Karena kalau roboh, biaya investasinya terlalu tinggi. Sehingga pondasinya harus betul-betul hebat. Lama, kalau pasar Jembrana 1 bulan, bangun pondasinya ini 8 bulan. Memberi gambaran kepada kita, kalau seolah-olah proses ditanam Tuhan itu lama, Tuhan sedang bangun pondasi ke bawah supaya karakter kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Supaya karakter kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Makin dibangun dalam ke bawah, siap-siap berarti Tuhan mau membangun atas diri Bapak Ibu Saudara semakin tinggi. Semakin tinggi. Supaya apa? Sehingga ketika nantinya ada badai, kuat menghadapi. Ketika ada pujian dari manusia,
tidak menjadi tinggi hati, tidak jadi sombong. Itulah proses ditanam. Amin. Saya undang pemain musik dan juga petugas perjamuan kudus untuk mengambil posisi. Kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat pengertian firman Tuhan yang boleh kami cerna, yang kami boleh terima, kami boleh nikmati malam hari ini. Dan kami Tuhan mau berkomitmen, bertumbuh, berakar, tidak layu daunnya dalam segala musim, dan berbuah bagi Tuhan melalui tempat ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Supaya kami dijadikan umat-Mu seperti firman-Mu yang menyampaikan. Apapun juga yang dibuatnya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memperingati perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Yesus, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sucikan, kuduskan. Layakkan kami Tuhan. Demikian kami juga melepaskan pengampunan atas setiap orang yang mungkin sempat melukai hati kami, menyakiti kami, merugikan kami, bahkan menindas kami. Kami melepaskan pengampunan Tuhan, supaya Engkau pun mengampuni kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sucikan, kuduskan, supaya pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sering aku pergi meninggalkanmu, namun Engkau tetap menungguku pulang. Seringkali aku tak mempedulikanmu, namun Engkau tak pernah berhenti mengasihiku. Engkau mengasihiku lebih dari semua. Engkau mengasihiku dengan kasih yang tulus. Bahkan Engkau rela mati menebus dosaku. Karena aku begitu berharga bagimu, Tuhan. Sering aku pergi meninggalkanmu,
kita bangkit berdiri. Kita renungkan sejenak firman Tuhan. Yohanes 6, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, ku nikmati kasih-Mu Yesus, salib Kristus, tubuh darah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, Engkau baik. Kasih setiamu baik. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Undangan perjamuan kudus yang boleh kami terima malam hari ini. Sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami untuk semeja dalam perjamuan kudus-Mu. Dan kami tahu Tuhan ini bermakna. Engkau tinggal di dalam kami. Dan kami tinggal di dalam Engkau. Engkau manunggal bersama kami. Dan kami tahu Tuhan, saat ini terjadi atas hidup kami.
Tidak ada perkara yang sulit Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Tuhan yang tinggal di dalam hidup kami. Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang senantiasa menerobos jalan kami, membuka jalan bagi kami, bahkan membuatkan jalan-jalan yang baru bagi kami. Engkau mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya cita-cita dan pergumulan, Engkau menjadi jawaban dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami. Dan pakai kami gereja-Mu Tuhan. Jadi bejana-Mu Tuhan. Untuk Engkau berkenan menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang heran dan ajaib atas umat-Mu. Dan umat-Mu boleh memenangkan kota ini. Bagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta James yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Dipersilahkan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kau baik, Kau terlibat sampai kepada hal yang paling kecil dalam kehidupan kami. Kau menuntun kami setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Kami belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Lewat pergumulan, persoalan, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Maupun lewat kemenangan-kemenangan yang boleh kami alami. Semua Tuhan kiranya boleh membawa kami lebih lagi mengenal Engkau. Mengetahui apa-apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan dan lakukan, bagaimana menyenangkan hati-Mu, sehingga kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, untuk kami boleh semakin hari Tuhan berjalan, semakin berkenanan dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Jim yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi lebih lagi, pakai lebih lagi Tuhan, untuk memperbarui luas kerajaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini maupun di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan. Berkati keluarga, pelayanan, kesehatan, berkati pekerjaan, dan seluruh kehidupannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kami bahwa kami menyatu dengan Engkau, Kau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Sehingga ke depan kami tidak pernah akan takut lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar waktu akan beri persembahan, Tuhan tiri dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sebentar persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama kami ucap terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Apakah ada? Ada? Ada yang baru datang nih, Pak Rudi. Bersama teman. Oh ya, dari mana? Dari Denpasar. Barengan. Oh pasti balik lagi nanti. Ya. Ya. Selanjutnya saya sampaikan pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 malam di gereja. Hari Jumat doa malam pukul 7:30. Kemudian hari Sabtu ada latihan musik jam 7 malam. Hari Minggu ibadah raya seperti biasa pukul 6. Dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya,
Terpujilah nama-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Teristimewa kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Dengan perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Bapa, segala problema, segala masalah Kau cabut melalui tubuh dan darah-Mu ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta James. Tuhan Yesus, kami sekali-sekali tidak akan mencabut benih yang sudah Engkau tanam dalam hati kami. Karena benih ini akan menimbulkan satu pertumbuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak akan mencabutnya. Dan biarlah bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih firman Tuhan yang amat sangat menguatkan hati kami. Amat sangat menguatkan dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Bapak, itulah sebabnya Tuhan. Berdoa buat beliau Tuhan, Bapak Pendeta James. Kau berkati pelayanannya teristimewa, kesehatannya, dan pertumbuhannya. Pekerjaannya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap benih-benih yang ditabur dengan segala kesabaran akan menimbulkan buah keberhasilan dalam nama Yesus. Berkati Ibu Pendeta Santi, pelayanan kesehatan juga. Berkati Patrick, berkati Aristo, semua keluarga ini kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan keluarga yang senantiasa mengasihi Engkau. Keluarga yang senantiasa taat kepadamu. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami masih berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Bapak. Istimewa para pemimpin kami. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, Bapak Kapolri, serta Panglima TNI kami. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih pribadi-pribadi yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan berkati beliau-beliau ini. Teristimewa berkati Bapak Presiden kami. Berkati kesehatannya dan segala keputusannya. Kami yakin dan percaya baik buat bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa buat Bapak Presiden terpilih kami serta Wakil Presiden terpilih kami. Kiranya dapat menunaikan tugas yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, dan segala pejabat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan di tangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat kota kami, Kabupaten Jembrana. Berkati perekonomiannya, keamanannya, kesehatannya, dan segalanya kami serahkan di tangan Tuhan. Karena kesejahteraan kota di mana kami berada adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapa.
Saudaraku, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu, bakulmu dan tempat adonan. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, rumah makanmu, usaha rumah kos-kosan, budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikan. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.